Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Susilo dari Fakultas Psikologi. Di video kali ini, saya akan membacakan orasi saya yang bertema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Pengertian muslim moderat sendiri yaitu Islam moderat adalah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang kekerasan, dan ekstremisme. Dengan demikian, Islam moderat merupakan perwujudan nyata dari suatu struktur sosial politik yang mengakar syah awal, bukan diksi kebaruan yang belakangan sering disebut-sebut terkait dengan cara berpikir kelompok tertentu. Islam moderat berarti cara pandang keseluruhan atau kafah terhadap Islam itu sendiri par excellence, tanpa harus terjebak dikotomisasi kepentingan sektarian. Islam moderat sendiri memiliki 11 ciri-ciri, antara lain memiliki yang pertama, memiliki keimanan yang benar dan mampu melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, menjunjung tinggi akhlak mulia, identitas dan integritas seorang muslim. Yang ketiga, mengutamakan perbaikan dan kemajuan demi kemaslahatan umum. Yang keempat, mengambil jalan tengah dengan tidak melebih-lebihkan dan mengurangi ajaran Islam. Yang kelima, bersikap adil dan merealisasikan hak serta kewajiban secara proporsional. Yang keenam, toleran terhadap permasalahan ikhtilafi dalam keagamaan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Yang ketujuh, tidak bersikap diskriminatif. Yang kedelapan, mampu menggunakan dialog sebagai jalan penyelesaian masalah. Yang kesembilan, dinamis dan inovatif untuk menjawab tuntutan kemajuan dan kemaslahatan umum. Yang kesepuluh, dapat membedakan perbuatan baik dan benar, perbuatan salah dan jahat. Yang kesebelas, menerima warisan tradisi Islam. 11 ciri muslim moderat yang dapat membantu kita untuk menjadi muslim moderat dan peduli bangsa untuk menuju Indonesia tangguh. Itulah topik dialog kita di jurnal pagi hari ini, dan untuk membahasnya sudah ada cendekiawan muslim muda Zuhairi Misrawi. Terima kasih Gus Mis sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga dari Moderate Muslim Society ya. Yeah. Oke, ini pas sekali berarti itunya bahasannya. Dan melalui sambungan telepon juga ada Yeni Wahid. Mbak Yeni, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mbak sudah hadir sudah bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Jadi kalau nggak salah waktu pas kemarin Pak Jokowi ada di peringatan Harlah 73 Muslimat NU, Mbak ini juga ada di sana ya? Saya ketua panitianya. Oke, pas sekali. Nah ini dia, ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa kita ingin Islam moderat, ini Islam yang seperti apa sih Mbak? Karena kalau kita bicara soal Islam, Islam itu nggak perlu ditambahin embel-embel moderat, karena Islam itu juga moderat. Atau bagaimana sebetulnya yang diharapkan? Ya memang kalau bagi kita, terutama penganut manhaj aswaja ya, ahlu sunnah wal jamaah, terutama yang Anahdiyah, Islam itu memang moderat. Dan nilai-nilai Islam, moderasi itu terkandung sebagai salah satu nilai Islam gitu ya. Jadi yang dikatakan Islam yang tasamuh, yang tawasud, itu semua adalah nilai-nilai yang ada dalam Islam, dan kita yakini sebagai sebuah kultur ya, dan sebagai sebuah ajaran yang harus kita kembangkan terus gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu ya memang selaras dengan apa yang selama ini telah kita praktekkan, terutama di bumi Nusantara. Kenapa ada sampai penekanan Islam yang moderat gitu Mbak? Apakah memang ada Islam yang tidak moderat? Ini bukan Islam yang tidak moderat atau moderat ya, tetapi lebih kepada interpretasi dari sekelompok orang terhadap nilai-nilai Islam yang kemudian melahirkan sikap yang mungkin dianggap lebih radikal. Ya, sikap yang lebih keras ya, sehingga ketika mereka
berinteraksi dengan orang lain dalam tataran sosial, ya, itu menjadi sangat rigid dan cenderung berpikir kebenaran mutlak, ya, dan kemudian memperlakukan orang lain itu sebagai orang-orang yang tersesat. Nah, bahwa setiap orang pasti punya kebenaran yang diyakininya, iya. Namun tidak kemudian kita dalam interaksi sosial menjadi makhluk yang merasa paling benar sendiri. Itu yang dan tidak bisa dipungkiri bahwa paham yang radikal itu memang eksis ada di Indonesia ya, Mbak ya? Ada di seluruh dunia. Sayangnya ada di seluruh dunia dan ada di semua agama. Karena ini bukan ajarannya, tetapi cara pandangnya, interpretasinya. Baik. Gusmis, ini menarik sebetulnya. Ini